Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam, apa kabar para sahabat pemula Facebook Pro? Bagaimana kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat walafiat ya. Malam ini malam Jumat turun hujan. Bagaimana kabar di sana cuacanya? Jakarta sedang hujan turun. Ayo, apa yang akan kita bahas saat ini? Tentu masih dalam tips and trick FB Pro. Pakai tema saat ini masih seputaran tentang bagaimana cara menjadi content creator FB Pro yang baik. Itu bagaimana ya? Kita kupas tuntas tips and triknya ya guys. Pertama, apa yang kita lakukan untuk menjadi FB Pro, menjadi content creator FB Pro, yaitu jika kita punya FB yang lama, kita aktifkan dashboard kita menjadi Facebook profesional. Pertama. Yang kedua, jika ingin pakai akun baru, bisa langsung ke FB profesional juga. Lalu setelah itu jadi semua, kita bersiap-siap tentukan tema ya. Temanya apa? Tema yang kita bisa, itu keahlian kita. Tentunya satu tema ya, satu tema. Kita tentukan temanya apa? Saya belum bisa membuat tema, masih random karena baru tahu tentang FB Pro bagaimana. Ya, kita tentukan dulu, kita cari dulu bagaimana caranya dari keahlian kita, dari pengetahuan kita untuk menjadi content creator FB Pro. Kita masih random nih, ya kan, yang udah dibilangnya. Kita masih random. Jadi kalau kalian masih random nggak apa-apa, sambil belajar ya, sambil mencari, mengasah minat bakat kita, tertariknya di mana. Nah, terus misalnya kita udah ketemu temanya, contohnya di tema kita tertarik di bidang pertanian, ya fokus bahas tentang seputar pertanian. Di bidang teknologi silakan dibahas. Terus di bidang hobi kita, bisa di bidang hobi kita. By the way, pakai peci atau pakai apa ya enaknya ya? Ini aja boleh dah, biar gaya juga. Lanjut lagi guys. Terus jika tentang tadi tema ya, nah tentukan minat bakat kita, pengetahuan kita, pengalaman kita gitu. Masih belum bisa juga, nggak apa-apa, kita belajar itu aja. Pokoknya salah satu itu kita pelajarin tuh, jati diri kita ya. Nah, kalau sudah ketemu, kita bisa nge-share ke Facebook itu tiga macam. 2 foto, 1 video ya. 2 foto, 1 video. Cara mengirim foto
jelaskan secara narasi ya, karena foto itu sifatnya diam. Nah, bedanya apa kalau misalnya kita hanya sekedar foto aja, itu hanya foto, bukan konten. Tapi kalau misalnya konten itu penuh dengan narasi, isi dengan narasinya yang lengkap, yang jelas gitu. Dan videonya juga dengan narasi ya. Terus mulainya kapan kirimnya? Mulainya itu dari jam 6 startnya ya, sampai jam 5 sore itu terakhir tuh. Nah, mulai jam 6 itu yang konsisten. Jika ngirimnya per 2 jam sekali ya, jam 6, lalu kirim lagi jam 8, kirim lagi jam 10. Itu terserah range-nya, mau foto-foto video atau foto video foto, bebas, yang penting konsisten. Seperti itu ya. Terus fotonya nggak boleh dengan banyak tulisan ya, nggak boleh banyak tulisan. Untuk ngirim video itu video minimal 1 menit sampai 3 menit video. Ngirim videonya video real ya, FOD di beranda kita kirimnya. Nah, itu jelaskan tentang konten kita, tentang apa maksud dari konten kita itu, jelaskan. Bisa tema tentang hiburan, bisa tema tentang edukasi, bisa tentang motivasi, bahkan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kehidupan sehari-hari banyak ini ya kan, info dari para suhu-suhu. Kita pergi keluar nih, biasanya ya ibu-ibu rumah tangga nih dari suhu tuh foto pergi ke pasar, cuma foto gitu doang, pergi ke pasar tanpa ada jelasin, tanpa ada alasan jelas ya kan. Foto jebret ya, mau pergi ke pasar beli kangkung, udah selesai. Nah, harusnya kalau misal itu foto ya, kalau misalnya jadi konten, kalau jadi konten foto, saya mau pasar mau beli kangkung. Nah, ceritakan dan atau tambahkan informasi selama jalan itu ada apa. Nah, contohnya gini ya, saya pergi ke pasar untuk membeli kangkung dan bahan-bahan lainnya lah untuk makan. Di tengah jalan tiba-tiba jalan macet. Nah, kemacetan itu dikarenakan apa? Dikarenakan ada misalnya macet karena truk besar yang banyak kempes gitu. Jadi kan jadi informasi, terus ceritakan di jalan mana saya pergi ke pasar apa namanya, sebutkan nama pasarnya ya kan, di lokasinya mana, terus tambahkan informasinya apa, informasinya jalan macet dikarenakan apa, truk besar banyak kempes, itu yang menyebabkan macet. Di mana posisinya, karena apa, bagi masyarakat atau warga setempat yang melewati itu hati-hati ya, karena jalan macet, ada kecelakaan, banyak kempes gitu. Seperti itu disebut dengan konten foto ya. Terus untuk share video, cara nge-share videonya itu kita berdurasi 1-3 menit. Sama halnya dengan foto, cuman bedanya apa, kalau foto kan diam ya, diam tuh, fotonya tuh diam. Nah, kalau video harus dengan cerita, apa tuh penjelasannya, kan video kan ngomong kan cuap-cuap ya, jelaskan tuh secara rinci kegiatan-kegiatannya apa atau aktivitasnya apa, atau beri edukasi apa, seperti itu di bidang kita masing-masing tentunya ya. Nah, balik lagi ngirim videonya tuh di mana, di beranda FOD, bukan di real ya. Kalau di real tuh dibatasi 10 detik atau 30 detik ya, makanya kita ngirimnya di beranda biar panjang gitu. Nah, oke. Nah, balik lagi, intinya share foto dan video itu harus semenarik mungkin dan konsisten. Agar apa? Agar
agar kita bisa dibaca algoritmanya oleh Meta. Karena kalau misalnya konsisten itu otomatis akan grafiknya akan akan naik gitu, akan stabil. Tapi kalau nggak konsisten sudah ya kan. Nah, fotonya jangan ada tulisan ya, nggak boleh kirim tulisan kalau kirim foto. Buat semenarik mungkin dan dengan narasi yang menarik seperti itu. Terus ini posisi kita kan masih pemula, jadi kan belum ada MK. MK itu apa? Monetisasi konten. Sebelum monetisasi konten itu, arahan para para senior, para suhu-suhu yang sudah berhasil, terus konsisten kirim 2 foto 1 video biar baca logaritmanya, karena setiap foto, video, dan share tulisan itu ada loadernya seperti itu, ada loadernya. Jadi kita ya nggak ada kata alasan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Oli Betma, apa kabar Om Oli Betma yang ada di Sulawesi? Kabare bos. Aduh, masuk. Ayo, gimana kabarnya Om Oli? Nah, kita lagi belajar bareng nih, ya kan? FB Pro lagi rame nih Om. Sana hujan nggak? Jakarta hujan nih. Oke, baik lagi ya. Ada tamu nih, Om Oli Betma sedang menonton tuh di Sulawesi, Palu. Sulawesi ya? Manado, Palu lagi. Manado, maaf. Baik lagi, kita ulas lagi ya. Jika kita ingin menjadi FB Pro, ini arahan dari para suhu yang sudah berhasil tentunya ya. Betul, kita harus sabar ya. Pertama, ubah FB lama kita, dashboardnya menjadi FB Pro. Profil kita harus benar-benar nyata gitu, dari nama semuanya. Terus background foto juga harus benar-benar terisi, nggak boleh kosong ya. Nah, itu udah semua dicek semuanya, udah berubah jadi FB profesional. Nah, baru kita tentukan ide ya. Kan kita belum bisa nih menentukan ide, masih random ya, pasti masih random ya kan. Nah, cari minat bakat kita di mana, pengetahuan kita di mana, terus pengalaman kita apa, hobi kita apa, seperti itu yang kita gali ya. Karena apa? Satu tema biar cepat dibaca oleh algoritmanya, oleh Meta, maksudnya sistem Meta Facebooknya, seperti itu ya. Bagaimana cara nge-share-nya? Cara nge-share-nya itu adalah kirim 2 foto 1 video. Boleh foto, video, foto atau bebas lah, yang penting konsisten seperti itu. Nah, cara ngirim fotonya bagaimana? Cara ngirim fotonya itu dengan pencahayaan bagus, terus ceritakan narasi-narasi dalam foto itu ya. Misalnya gini, foto tentang keseharian bagaimana, atau foto album lama, nggak apa-apa, kirim aja itu ya kan. Jadi kan secara nggak langsung kita tema mengirim foto tentang kehidupan keluarga atau apalah itu, kesibukan itu bisa gitu. Terus video foto nggak boleh ada banyak tulisan ya, dan buat semenarik mungkin. Tulisan tuh di fotonya tuh. Terus kirim videonya itu 1-3 menit di beranda. Karena apa? Kalau di reelnya, bukan video reel ya, di reelnya itu dibatasi. Jadi kalau misalnya ngirimnya di beranda itu bisa lebih dari 3 menit gitu. Terus mulainya dari kapan? Mulainya dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore ya. Jadi kita nggak boleh banyak-banyak ngirim foto atau videonya ya kan. Kalau misalnya mampu ya konsisten, misalnya kirimnya 10 terus. Tapi kan kita kan bukan itu yang dicari.
bukan kuantitas tapi kualitasnya gitu. Udah gitu kan menguras banyak tenaga, pikiran, dan menyita kesibukan kita ya kan. Oleh karena itu bagusnya ya disarankan 3 aja, tapi konsisten yang tadi saya jelaskan. Terus apalagi, apakah bisa mengirim foto dengan musik? Kalau bisa hindarilah musik, ya kan, musik berlisensi itu. Musik berlisensi itu kalau kita tanpa izin menggunakannya di Facebook Pro ya, kita bisa Facebook Pro, kita akan terkena no copyright, hak cipta atau pelanggaran hak cipta. Mau itu foto dimusikin, bahkan video dimusikin, nah nggak boleh seperti itu. Terus jika kita mengirim video terus tanpa ada narasi bagaimana? Dalam arti gini, video aja kita buat tanpa ada omongan, atau video bergerak ya kan, tapi nggak ada omongan, atau hanya sepatah 2 patah kata, ya itu mah video bukan konten. Kalau konten kan ada gimmick-gimmick tertentu, kita ceritakan semuanya. Yang tadi saya jelaskan tuh konten video biasanya yang dari para suhu yang disampaikan, contohnya gini ya, saya mau pergi ke pasar, ibu rumah tangga mau beli kangkung, foto atau video ya, tes ya kan, kirim foto, maksudnya gini, contoh kirim video atau foto, video dulu dah, video udah gitu doang, nggak ada informasi penting, itu mah cuman foto atau video doang. Tapi kalau misalnya konten, kita ngirim foto, terus mau ke pasar beli kangkung, cuma itu doang, itu jangan hanya foto doang, nggak ada, bukan konten. Tapi kalau misalnya nama konten, ditambahkan gimmick-gimmicknya. Gimmicknya itu tentu yang harus benar jelas informasi, tambahkan informasinya maksudnya. Di tengah perjalanan, jalan macet banget, sumbernya dari apa? Dari sebuah mobil atau truk atau apalah ya kan, banyak kempes, itu yang menyebabkan macet. Nah, warga sekitar yang melintasi tempat itu harap hati-hati karena ada kendaraan banyak kempes yang menyebabkan macet. Itu namanya informasi, memberikan informasi, itu disebutkan konten. Sama video juga sama seperti itu ya kan. Jika misalnya kita konten di video konten video harus dengan penjelasan gitu, apa dan maksud tujuannya, seperti itu. Terus nah ini ada lagi nih ya, kita rangkum semuanya. 5 jenis konten yang tidak disukai oleh Meta ya, Meta atau Facebook. Pertama ya, nih kita ulas lebih dalam lagi ya. Konten re-upload, kirim video orang lain ke beranda kita, itu nggak boleh. Nyomot video nggak boleh itu. Kita harus original semuanya, karena dianggap apa? Nyomot, ngambil hak cipta orang lain juga, itu sama halnya kan, tanpa izin. Kalau di Facebook Pro ya kita bicaranya nih, itu nggak boleh. Itu bakal kena PL atau pelanggaran, tidak dapat monetisasi itu ya. Terus apalagi? Itu 5 kan, 5 jenis konten yang tidak disukai Meta. Pertama, konten re-upload. Kedua, konten menggunakan watermark. Maksudnya apa? Kebanyakan nih ya, watermark atau di aplikasi lain. Contohnya, boleh nggak konten pakai AI? Boleh, yang penting original kita, dan maksudnya diri kita sendiri, foto-foto kita. Tapi watermark itu harus dihilangkan. Apa-apa. Makanya itu hati-hati tuh, ada watermark atau logo dari aplikasi lain, itu nggak boleh. Karena Meta inginnya dikirim ya untuk Facebook, ya dari Facebook, maksudnya yang untuk hanya Facebook aja, nggak boleh ada aplikasi lain, itu ya. Terus yang ketiga, konten dengan musik berlisensi. Nah ini juga nih harus hati-hati nih, yang tadi saya jelaskan di atas ya kan. Kenapa? Kalau menggunakan tanpa izin, kita video kita bisa diblokir, atau suara kita bisa dihilangkan oleh Facebook atau Meta gitu. Bisa tidak ada suaranya atau benar-benar diblokir video kita karena ada musiknya. Itu nggak boleh memakai musik tanpa izin. 4, konten foto dijadikan video. Maksudnya apa? Foto yang dikasih latar belakang musik ya, karena musik lagi kan,
Oke lah, kalau misalnya musik buatan kita sendiri, aransemen kita sendiri, aman tuh kan, berarti kan punya hak cipta kita kan. Intinya hindari musik dah. Ini kita bahas ini dulu nih. Konten foto dijadikan video. Foto hanya musik doang, tanpa ada penjelasan lain-lain. Foto nggak bergerak, itu bukan konten namanya. Udah itu dengan musik lagi kan, rentan banget, takut dengan kena pelanggaran seperti itu. Baik nggak usah pakai musik ya, apalagi buatin foto dijadikan video itu nggak boleh ya kan. Harus dengan narasi, boleh dengan musik yang dianjurkan Facebook pokoknya gitu. Kalau bisa musik yang dianjurkan Facebook, musik yang bisa diambil pokoknya dianjurkan oleh Facebook lah gitu kan. Tapi kalau misal bisa, lebih baik jangan dah, ngambil aman aja gitu kan. Cukup foto sama narasi yang jelas di foto itu. Jadi kita nggak usah ribet-ribet, yang penting konsisten. Kalau misalnya mau dapat loader-loadernya gitu seperti harap suhu, amati, tiru dan modifikasi aja bro gitu kan. Kita ambil aman aja. Terus konten video tidak ada suara sama sekali. Ya ini lagi ya kan. Udah konten video, tapi nggak ada suaranya, nggak ada penjelasan, video bergerak doang. Ya Allah, itu mah namanya bukan konten. Video doang, video biasa. Makanya itu tadi yang kita jelaskan video nih. Misalnya nih ya kan, kita sedang memvideokan apa nih ya. Misalnya kita sedang berada di Monas ya kan. Kita harus pakai kalimat kata hook. Hook itu adalah kalimat yang per 3 detik, di bawah 3 detik itu dapat menarik minat, bikin orang scroll berhenti ya kan. Misalnya gini, selamat pagi atau amat ini, mau tahu nggak gitu kan, dengan nada yang apalah gitu kan, mau tahu tidak teman-teman, atau kalimat penasaran lah, atau kalimat ajakan, mau tahu nggak saya sedang berada di mana ini, saya sedang berada di Monas, yuk kalau mau tahu nih saya sedang di Monas, tunjukin Monasnya, ceritakan sejarah Monasnya, siapa yang membangun Monas itu, diceritakanlah di detail ya, dibangun oleh Insinyur Soekarno, atau kita berada di Pancoran atau patung Pancoran, bisa kan memberikan informasi itu kepada khalayak seperti itu. Cara bikin videonya begitu, kita berhenti sejenak ya kan, ambil angle yang baik dan benar, jelaskan tuh, mau tahu nggak saya sedang berada di mana nih, atau gini, selamat pagi untuk teman-teman semua ya kan, selalu semangat pagi, mau tahu nggak nih saya sedang berdiri di mana nih, ini adalah ikon kota Jakarta, salah satu ikon kota Jakarta, itu adalah patung Pancoran yang ada di Jakarta Selatan. Patung Pancoran itu apa? Patung Pancoran itu yang di patung yang berada di Pancoran, melambangkan kedirgantaraan angkatan udara, bahwa dirgantara itu melambangkan dirgantara lah ya kan, kokoh dan kuat seperti itu. Diinisiasi oleh Presiden Soekarno, dibangun tahun 1966. Jelaskan semuanya secara detail seperti itu. Nah, itu namanya konten. Jangan video nggak bergerak gitu kan. Seperti itu. Jadi kita review lagi. 5 jenis konten yang tidak disukai Meta adalah konten reupload pertama. Kedua, konten menggunakan watermark, itu nggak boleh ya. Ketiga, konten dengan musik, itu pasti nggak boleh tuh. Jangan dah kalau dengan musik dah, kecuali yang disarankan disarankan oleh Facebook baru bisa. Kalau bisa yang aman-aman aja kita ambil nih ya. Terus konten foto dijadikan video, maksudnya apa? Konten foto dijadikan video. Nah, fotonya ini dikasih musik udah musik doang ya kan, udah konten foto pakai musik pula, hati-hati, tinggal tunggu aja nanti itu loadernya nggak bakalan turun, karena kalau dilanggar tuh tidak dapat monetisasi konten ya. Kelima, konten video tidak ada suara sama sekali, karena itu tidak menarik ya, itu namanya bukan konten, hanya video aja seperti itu guys. Jadi seperti itu. Ada yang bisa ditanyakan? Bang Oli, ayo Bang Oli, gimana Bang Oli nih? Bagaimana kabarnya di sana? Gitu. Dulu ya. Haus, Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ya, kalau contoh nih ya, mau konten video nih. Saya minum
Minum dulu ya. Nah, itu konten bukan? Ayo. Contoh lagi ya, nih. Guys, saya minum nih. Nah, itu hanya video biasa. Guys, ini kalau konten. Saya minum dulu ya. Alhamdulillah. Nih, airnya sangat jernih banget nih, sangat apa namanya? Sangat sejuk banget, sangat dingin banget ini gitu. Dapat saya minum, dahaga saya hilang gitu berkat air putih ini. Ya, itu namanya konten. Contohnya tambahkan gimmick-gimmicknya gitu guys. Jadi oh iya, ada lagi tadi tuh dari suhu-suhu diingatkan kembali tadi. Jika kita ingin menjadi konten kreator, perhatikan foto profilnya. Profilnya kita harus lengkap ya. Terus foto profil harus jelas. Foto kita kalau bisa tuh. Terus background belakang jangan kosong ya. Harus diisi tuh seperti itu. Dan harus menggunakan nama asli. Kan nggak mungkin dong. Misalnya nama asli ini ya. Tadi tuh saya ikut konten Kang Alman Mulyana ya, seorang vlogger hebat dah tuh, suhunya vlogger ya kan. Ada namanya apa ya tadi ya sebutannya tuh, oh iya, Azril Satya Baju Hitam. Nah, kalau bisa dipanggil panggung Azril Satya Baju Hitam, kan lucu banget ya gitu. Jadi harus harus nama asli, namanya Facebook profesional ya, harus asli gitu guys. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kita ulangi lagi, oke? Kita butuh pengulangan nih ya kan. Nah, ada lagi disarankan oleh para suhu-suhu ya kan, ini peraturan dari Meta juga, dikarenakan kita ini Facebook Pro profesional ya kan, kita harus sering-sering live ya, sering-sering live gitu. Untuk apa? Nama juga konten kreator ya kan, bukan hanya sekedar foto aja kan, pasti kita ada videonya. Nah, live ini walaupun tidak ada yang menonton, 1 atau 2 orang, terus aja cuap-cuap ya kan, cuap-cuap aja ngomong gitu, jelaskan ya, belajar ngomong, belajar public speaking, belajar bersapa ya kan, ngomong kan itu akan meningkatkan akan terbaca oleh algoritma gitu. Dan ada lodar-lodarnya loh. Kalau lagi belum MK monetisasi konten ya, kalau belum MK itu kita disarankan banyak live, 2 foto 1 video gitu, dan harus konsisten. Kalau misalnya jeda 2 jam ya jeda 2 jam terus gitu. Kalau misalnya lebih dikit ya nggak apa-apa, lebih dikit mah ya kan, lebih dikit beberapa menit itu nggak apa-apa seperti itu. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Maksudnya nggak dalam artinya harus konsisten gitu. Bukannya nggak boleh banyak, nggak boleh banyak kirim fotonya tapi nggak konsisten, itu nggak terbaca sama algoritma. Cukup 3 aja, 2 foto 1 video. Boleh video dulu, boleh foto-foto atau foto video foto-foto lah, bebas lah ya kan. Yang penting konsisten, tentukan temanya itu ya. Ada lagi ya kan mau ditanyakan? Halo, assalamualaikum yang hadir. Boleh ada yang tanyakan? Ahlan wa sahlan, yang hadir siapa tuh? Tahu lo, minum dulu nih. Contoh video biasa. Guys, minum dulu guys. Ini contoh video. Kalau konten, taruh dulu guys ya. Kita minum dulu nih, udah haus. Segernya, Masya Allah. Air putih ini sangat segar sekali, dapat menghilangkan dahaga. Jadi kalau kita haus harus minum air putih. Ngopi boleh, jangan lupa air putih. Itu baru namanya konten guys. Nah, ada lagi tips nih dari para suhu nih. Saya juga sedang berusaha untuk memfilter ya kan, karena video Facebook lama saya ya kan, terutama itu
filter video-video kita nih yang ada musiknya, di delete aja ya kan. Atau pokoknya dihilangkan lah dari Facebook Pro. Yang kedua, foto-foto kita ya kan, kalau bisa di upload nggak apa-apa ya kan, dia namanya di upload kan. Atau misalnya khusus khusus untuk konten kita, nggak apa-apa, untuk konten jadiin konten kita. Maksudnya gini, di re-uploadnya itu misalnya kita cari foto yang menarik nih ya kan, kirim ulang terus ceritakan gitu, buatkan album seperti itu. Tapi kita nggak boleh menghapusnya, itu nggak boleh yang menghapus langsung banyak, 5, nggak boleh barbar. Kita harus per 5 gitu kan, hapus ya kan. Kalau misalnya itu kalau misalnya langsung banyak ya sangat nyepam, atau kalau barbar itu sangat nyepam ya kan sama metanya tuh. Ya, kita ulang lagi ya. Jika kita ingin menjadi konten kreator FB Pro, yang kita perhatikan pertama adalah kita kan semua rata-rata punya Facebook. Aktifkan Facebook Pro kita. Yang kedua, filter Facebook lama kita, ada tayangan musik apa enggak, videonya ada tayangan videonya ada musik apa enggak, filter semua, delete ya kan. Itu bisa terkena hak cipta. Terus foto-foto juga difilter juga. Takutnya ada foto dan video juga ya kan. Terus tentukan tema kita apa. Saya masih bingung bang, temanya nih ya kan. Masih bingung temanya, mau membangun tema apa. Awalnya emang random. Saya juga awalnya juga bingung ya kan. Cari minat bakat kita tuh apa, tertarik kita apa ya. Terus kita mau di bidang apa, ya hanya kita yang tahu ya kan. Terus kalau kita tahu ya kan background kita apa, kita menjelaskannya itu enak, nyaman gitu itu. Tentukan satu tema. Kalau misalnya beda tema bisa nggak? Bisa, tapi harus seminggu. Jadi pesawat guys. Lupa tuh guys. Denger ya guys ya. Pesawat ya. Karena kita deket apa tuh? Deket Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya, gitu. Baik lagi, tadi sampai di mana tuh? Lupa tuh, ngeblank tuh kan. Oh ya, lanjut lagi. Nah, intinya kita ulangi lagi. Tentukan tema ya. Temanya udah dapet. Cara ngirimnya bagaimana? Cara ngirimnya cukup 3 saja. 3 macam. 2 foto 1 video, itu yang kita gaungkan untuk para FB Pro. 2 foto 1 video. Nah, terus mulai dari jam berapa? Mulai dari jam 6. Misalnya kita pakai mainnya jeda 2 jam, ya per 2 jam itu aktifkan ya kan. Maksudnya dikonsistenkan dan yang menarik. Jam 6, jam 8, jam 10 tuh jamnya tuh kalau jeda 2 jam ya kan. Ya itu konsisten jam itu. Kenapa ngejar jam seperti itu ya? Bebas saja sih, ya kan. Misalnya jeda 3 jam ya 3 jam, 4 jam 4 jam seperti itu. Yang penting konsisten. Berakhirnya jam berapa? Sampai jam 5. Office hour coy, ya kan. Ya nggak apa-apa ya kan. Yang penting konsisten. Kalau saya per 2 jam gitu kan. Jadi kita mempersiapkan nih besok mau ngonten apa ya, ya udah cari aja foto-foto yang menarik atau apa gitu kan, kita ceritakan foto kita sendiri atau foto kita keluarga, atau repost foto-foto yang lama ya kan, nggak masalah ya kan. Yang penting itu benar-benar foto kita, yes. Foto kita bikin juga bisa, sangat bisa sekali. Isinya tentang apa gitu, tentang motivasi, tentang apa, terus apa seperti itu. Terus videonya juga tentang video, taruh balik lagi fotonya jangan terlalu banyak tulisan ya, kalau bisa polos aja, dan kasih caption yang menarik di atasnya, caption narasi yang jelas ya, temanya apa. Terus kirim videonya pas bagaimana ya, 3 menit 1-3 menit di beranda, jangan di real, di FOD real aja video di beranda. Karena kalau misalnya di real itu
eh, sangat dibatasi sekali ngirim situ. Waktunya sebentar. Tapi kalau misalnya di beranda agak lama, dia bisa lama lebih dari 3 menit. Dan apalagi kita lebih mendalam lagi, kita ulangi lagi ya. Nah, ini balik lagi nih ke 5 jenis konten yang tidak disukai oleh Meta. Ya, kisi-kisinya tadi saya jelaskan, ini lebih dalam lagi. Konten nggak boleh re-upload, kirim video orang lain ke beranda kita tuh nggak boleh, guys, nggak boleh. Nah, kalau misalnya untuk re-upload itu kita tetap masih menggunakan, kita akan kena pelanggaran, tidak dapat monetisasi ya. Pertama tuh. Yang kedua, konten menggunakan watermark itu nggak boleh ya, nggak boleh ada watermark aplikasi lain. Seperti biasa kita AI ya kan, AI boleh nggak? Boleh pakai AI, tapi watermarknya dihilangin dulu gitu. Terus 3, konten dengan musik berlisensi itu nggak boleh ya, nggak boleh berlisensi, itu akan kena pelanggaran hak cipta ya, no copyright. Asik ya, asik nggak tuh, no copyright, yes, asik nggak tuh. Gitu guys, no copyright. Terus apalagi, konten foto dijadikan video. Konten foto dijadikan video maksudnya apa? Foto itu kan statis, foto diam ya kan, nggak bergerak tuh kan, dijadiin video. Nah, dikasih musik maksudnya gitu. Foto tok kasih musik, itu nggak ada penjelasan, itu bukan konten. Terus konten video tidak ada suaranya, nah ini lagi ya kan, konten foto nggak ada suaranya, itu mah bukan konten, itu mah benar-benar nggak menarik guys. Nah, terus perhatikan foto profil kita. Foto profil kita seperti apa? Foto profil kita, nama harus nama asli, foto harus foto profil asli kita, wajah kita ya. Terus background foto nggak boleh kosong, harus diisi gitu. Terus apalagi, semua data-data kita harus benar-benar diisi gitu guys. Dan tipsnya, kalau misalnya kita mau menjadi content creator, selain konsisten, selain itu semua itu bisa jelaskan, filter foto dan video yang di FB kita, FB lama. Maksudnya dari FB lama kan banyak tuh video-video lama ya kan, yang berhubungan musik itu dihapus saja, di delete. Terus fotonya di re-upload nggak apa-apa, maksud delete 5 ya, nggak boleh banyak-banyak. Langsung masukin ke FB Pro, jadikan status gitu guys. Akbar ya Allah. Itu 3 kali deh kita jelasin ulang-ulang ini guys. Nah, di sini tadi hujan. Nah, jadi selama kurang lebih 1 harian ini cuaca tak menentu, panas hujan. Tadi jelang sore panas guys. Jelang sore hujan maksudnya, setelah panas hujan. Depan banjir, baru hujan sebentar banjir semata kaki gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah surutan. Ayo, ada yang bisa ditanyakan? Bang Oli, gimana di Sulawesi, Manado, bagaimana kabarnya Manado? Yuk. Lalu guys, sambil minum lagi. Contoh, bukan konten. Guys, minum guys. Nah, ini kalau misalnya buat konten video begini sih, simpel ini. Kata Kang Alman Mulyana ya, nih contoh nih, minum air putih. Air putih ini sangat menyegarkan, dapat menghilangkan dahaga kita di saat kita haus. Jadi kalau kita haus, jangan lupa minum air putih. Nah, itu namanya konten. Kayak iklan lah, emang iya.
namanya konten tuh. Terus kalau video bisa juga bikin acting. Ya, acting itu bagian dari gimmick, bukan pembodohan ya. Nah iya tuh lagi tuh baru keingetan tuh, barusan bukan pembodohan. Buatlah edukasi, konten video itu yang beredukasi. Nah, dengan gimmick ya acting gitu kan, tapi bukan pembodohan ya. Emang acting kan pura-pura ya kan, tapi edukasi. Sesuai minat bakat kita apa gitu kan, pengetahuan kita apa, terus background kita apa, pengalaman kita apa, ini bisa dijadikan itu namanya gimmick ya, gimmick. Tapi terus saja saya lama belum belum dapat ini, belum dapat gajian. Sabar, tenang, bisa nggak kita FB Pro itu gajian? Bisa sekali ya kan. Oleh karena itu kan pelajari profil-profil atau fitur-fitur yang ada FB Pro. Kita bisa gajian itu dengan bintang. Karena apa? Di saat kita live atau apa ya kan, atau konten di beranda kita, biasanya tuh ada sultan-sultan kejora yang dermawan, yang mau berbagi kepada kita seperti itu. Dan setiap bintangnya itu ada apa? Ada lodarnya coy gitu kan. Ada lodarnya. Jadi jangan patah semangat, kita bisa gajian seperti itu gitu kan. Alhamdulillah bisa kok, bisa, sangat-sangat bisa ya kan. Jadi jangan khawatir ya, alhamdulillah, insya Allah itu semoga bisa jadi jalan kita ya kan. Menjadi konten kreator itu butuh dengan perjuangan, pengorbanan perjuangan dan menguras tenaga. Jika kita jika kita didukung oleh keluarga, insya Allah ya kan bisa seperti itu. Saya sama istri saya ya kan, Umi Ramadhana itu saya baru tahu dari istri saya ya kan. Nah awalnya kan belum tahu, belum paham, pas pelajarin dapat cuan ya udah belajar, akhirnya apa, pelajari. Dan alhamdulillah istri saya kemarin ditaburi oleh Bang Kikil, berkah banget itu insya Allah. Barakallahu fiik Bang Kikil, insya Allah berkah rezeki, berkah sehat walafiat ya, taburi bintang. Dan apa aja yang dipersiapkan misalnya untuk dolar itu, yang dipersiapkan untuk pencairan ya bisa dengan rekening aja. Nah, bisa dengan rekening aja itu kan rekening ya, rinto ya kan bang, itu minimal 100 dolar. Kalau misalnya mau minimal 25 dolar bisa dicairkan, kita menyiapkan 3 perangkat PayPal, 1 PayPal, kedua bank digital, ketiga bank yang ada di Indonesia. 3 platform itulah yang harus kita persiapkan. Isi data-datanya, urus semuanya itu. Dicek semuanya di FB Pro itu, lengkapi profil-profil kita, pembayaran kita. Terus sering-sering ikut live oleh para suhu-suhu yang ada. Kang Alman Mulyana tuh. Terus sering live ikut sama dia ya kan, gabung sama suhu-suhu yang lainnya juga, yang expertnya juga, yang sudah expert di bidangnya, yang sudah berhasil. Jadi FB ini bukan kaleng-kaleng, FB itu benar ya kan, tapi harus sabar, butuh perjuangan dan pengorbanan dan konsisten seperti itu. Saya bosan, saya kadang nggak bisa buat konten. Kalau misalnya bosan wajar manusia ya kan, maka itu semangatinnya, ngejosnya itu bergabung ke komunitas senior tuh, suhu ikut live, nanti kita akan kepompa sendiri semangatnya gitu. Yang hadir, assalamualaikum, ayo siapa tuh yang hadir tuh, ayo selamat datang, ahlan wa sahlan. Nah baik lagi kita tadi sampai di mana tuh ya, ngeblank tuh ya. Kita ulas lagi sekali lagi. Untuk menjadi konten kreator yang baik dan benar itu, pertama aktifkan FB biasa kita menjadi FB Pro. Nah yang kedua, karena ada aturan meta itu terkait dengan musik itu lisensi, segera dihilangkan, di delete itu enggak. Terus buat konten yang menarik ya, dan ya jangan ada musik yang berlisensi ya.
itu akan menjadi pelanggaran hak cipta. Berikutnya konten foto yang menarik, konten video yang menarik seperti itu. Ceritakan narasinya kalau dengan foto ya. Videonya pun juga sama seperti itu. Buat yang jelas dan kamera yang jelas, pencahayaan yang jelas seperti itu. Terus dalam foto tidak boleh ada banyak tulisan. Buat semenarik mungkin, captionnya yang menarik ya. Terus nggak boleh re-upload video orang lain, harus original kita. Dan no music gitu, no music ya. Gitu guys. Yang jelas tetap semangat untuk kita semua. Tetap semangat untuk para pemula FB Pro, para sahabat-sahabat FB Pro semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, terus semangat berjuang. Terus selanjutnya apalagi, terus filter aja, filter video kita yang ada musik, foto-foto kita bisa di re-upload kembali, jelaskan secara narasi gitu. Nah, pada saat live ada cuannya. Jadi gini loh, sebelum monetisasi konten ya, itu kita perbanyak live ya, latihan bicara ngomong gitu, public speaking, latihan asah kemampuan kita. Terus tapi kalau misalnya sudah monetisasi konten gitu, Facebook kita udah aman dimonitor oleh Kakak Meta, itu setiap foto tayangan itu ada cuannya, ada loadernya, tulisan juga ada loadernya, tulisan, foto, video juga ada loadernya seperti itu. Jadi semuanya udah ada loadernya. Tapi kalau misalnya kita belum MK, jangan khawatir, biasanya ada sultan-sultan kejora yang hadir ke kita, ke konten-konten kita, banyak sekali. Nah, maka dari itu kita sesama konten kreator FB Pro jangan sungkan dan jangan ragu kerjasama untuk apa? Untuk membangun jadi kita menjadi konten kreator. Jadi kita bersama-sama suksesnya. Jangan hikmahnya itu besar sekali. Kita diajarkan untuk berbagi. Nah, kenapa? Sultan Kejora itu awalnya kan sama seperti kita kan, dia sukses di bidang FB ini karena profesional kan, FB-nya hanya FB profesional, FB dia ya kan, konten-konten dia, makanya itu meledak ya, dapat cuan-cuan tuh dari Meta ya kan. Dibagi mereka tuh dermawan, dibagilah kepada konten kreator pemula untuk apa? Untuk semangat ya kan, dikasih ya kan, bertabur bintang kejora gitu kan, mau 1, mau 2, mau 3, mau 10, mau 50, bahkan 1000, 2000, kan 10.000, itu hak mereka memberi kita. Itulah konsultan kejora yang dermawan itu guys ya kan. Jadi jangan patah semangat, harus tetap semangat, terus semangat gitu, sukses bersama-sama ya kan. Jika ada dukungan keluarga, insya Allah jadi konten kreator yang baik. Keep spirit, salam akal sehat, gitu tagline kita ya enggak. Nah, saya juga besok ingin mau video apa nih, kayaknya ada nih videonya nih sini nih, materinya kita ambil dari sini aja dengan penyampaian yang berbeda kan, nggak apa-apa. Yang jelas tidak ada alasan untuk tidak konten guys, gitu guys. Lalu aus nih, kering mulut, kita minum dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, air putih ini sangat menyegarkan, dapat menghilangkan dahaga di saat kita haus. Maka kalau kita haus, minumlah air putih, sehat dan menyehatkan. Nah, itu namanya konten guys. Ilmu mahal ini dari Kang Alman. Kita, assalamualaikum yang hadir, ayo hadir. Ahlan wa sahlan, kita bersama-sama belajar. Ayo, bagaimana kabarnya? Di Jakarta hujan, dari mana itu?
Ayo yang hadir silakan, ada yang bisa ditanyakan. Kita sama-sama belajar di dunia perkontenan FB Pro. Ayo sahabat pemula FB Pro, silakan. Saya juga masih banyak belajar ini untuk berbicara di depan kamera. Karena dianjurkan begitu para suhu sultan, dianjurkan sebelum kita monetisasi konten kita harus perbanyak live guys, gitu. Gitu. Ayo bisa ditanyakan, silakan. Ditunggu nih pertanyaannya nih. Nah, ini coba. Nah, bagusnya pakai peci apa pakai topi ayo guys. Ya kan? Ini peci ajib ini. Nah, kita lagi jalan-jalan ke Tanah Abang mau bini. Ya kan? Itu perpisahan bocah nyiapin apa namanya? Ke Jatinegara tuh. Beli tumbler ceritanya kan. Beli tumbler apa namanya? Buat hadiah guru lah ya kan. Sekalian aja jalan-jalan di Jatinegara habis peci tuh. Tahu nggak nih peci apa nih? Dijulukin ya sama dunia. Peci Bung Karno, melambangkan Indonesia ya kan, songkok Indonesia nih. Ayo guys, ditunggu yang mau ditanyakan silakan. Silakan nih ditanyakan silakan. Di seputar dunia perkontenan FB Pro. Keren pakai topi apa peci, ya sama aja lah. Apa kayak begini, kayak Blink-182. Ayo kita review lagi 5 jenis konten yang tidak disukai oleh Meta adalah kita tidak boleh konten yang upload maksudnya gitu. Kita nggak boleh upload hasil konten dari video orang lain baik itu foto maupun video, apalagi video kan. Kedua, konten menggunakan watermark atau aplikasi lain ya kan selain Facebook itu nggak boleh ya. APK karena apa? Itu sama aja mengambil karya orang lain. Nah, ya, Facebook nggak boleh di FB Pro ya. Ketiga, konten dengan musik. Nah, kalau dengan musik itu kenapa nggak boleh? Karena itu akan pelanggaran hak cipta atau no copyright. Nah, itu nggak boleh, pelanggaran, nggak dapat monetisasi itu. Ketiga ya. Keempat, konten foto dijadikan video. Nah, ini maksudnya apa nih? Konten foto dijadikan video. Konten foto kan diam, biasanya kan dijadikan video tuh, video musik. Gitu kan musik ya kan, musik tok ya kan, itu nggak boleh ya kan. Nah yang keempat konten foto yang kelima maaf ya, yang kelima konten foto tidak ada suaranya, konten video nggak ada suaranya maksud saya gitu kan, itu nggak boleh. Konten video nggak ada suaranya, harus dengan narasi, dengan dari suaranya dan jelaskan maksud dan video kita tuh apa seperti itu. Ayo ditanyakan silakan. Yang baru masuk ini ya kan, yang menyaksikan ini silakan, yang ditanyakan dari mana itu, salam kenal tuh dari kita tuh gitu. Jadi itulah tips-tipsnya ada 5. Kita nggak boleh upload konten menggunakan watermark, nggak boleh tuh, ada aplikasi lain ya kan. Konten dengan musik ya kan, konten dengan musik itu nggak boleh, musik yang berlisensi itu akan melanggar hak cipta. Keempat, konten foto dijadikan video. Maksudnya apa? Konten foto dimasukin musik itu. Karena foto itu kan statis ya kan, tidak bergerak ya kan. Terus yang kelima, konten video tidak ada suaranya. Nah jelas-jelas nggak boleh, nggak menarik ya kan. Jadi itu, nah tips-tipsnya. Apa yang sedangkan yang disukai Meta ya kebalikannya dari itu ya kan, kita harus original ya. Nih foto original, video original yang menarik. Kalau foto gunakan narasi, caption yang menarik, jelaskan semuanya ya kan. Video juga sama ya kan, harus jelaskan maksud video itu apa, informasi yang disampaikan kepada netizen ya kan. Terus konsisten pikirin sehari 3 kali kayak minum obat ya kan.
Dari jam 6 sampai jam 5. Nah itu pilih deh tuh konsistennya berapa lama sekali. Kalau saya per 2 jam ya kan, jam 6 terus jeda 2 jam, jam 8 jeda 2 jam, jam 10. Usaha konsisten seperti itu, buat menarik mungkin. Konten foto apa nih sih, apaan aja, bebas saja, bebas-bebas gitu kan. Yang jelas harus konsisten ya. Ini kan guys, terus close saja, tunggu sampai ada apa namanya, sampai ada monetisasi konten. Jadi sebelum monetisasi konten, teruslah banyak-banyak live. Saat kirim 2 foto, 1 video, perbanyak live kita. Kapan-kapan saja ada waktu ya kan. Bebas ya kan. Oh, ada yang nanya nih kan, bagaimana kalau misalnya kita lagi buat video terus ada suara musik? Ya itu nggak boleh itu. Makanya kita kalau misalnya buat video singkat ya, video singkat atau video lah yang lebih dari 3 menit, video nih, kita bicara video. Kita lagi di mall atau apa, terus ada suara alunan musik, nah pasti langsung kebaca sistemnya sama Meta. Kalau bisa kita buat videonya yang aman dari musik gitu kan, video. Kalau pada saat live bagaimana? Kalau pada saat live nggak apa-apa ya kan live itu kan random pembahasannya. Nah oleh karena setelah live ini kita hapus, kita delete ya kan, live-nya. Jadi tidak disimpan gitu kan, karena kalau misalnya disimpan itu akan terbaca oleh Meta, nggak bakalan bisa monetisasi konten. Assalamualaikum, ahlan wasahlan yang hadir, siapa tuh? Assalamualaikum, tampilkan mereka di kamera mana ya? Umi sedang menonton itu guys. Yang jelas, yang tadi kita jelaskan, ada materi di situ ya kan, materi yang saya jelaskan itu jelas sekali itu. Dapat dari mana guys? Dari para suhu, dari kita belajar literasi, dari banyak lah yang memberikan, dari aplikasi merah, dari aplikasi merah apa sih ya kan, Ucup itu aplikasi Ucup. Terus dari mana lagi? Banyak tuh di real para suhu yang memberikan edukasi. Kapten kapal miring kapten. Masya Allah, ada biniku sayangku. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Kalau ahlan, apa kabar Besti? Kalau gini, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Kapten kapal miring kapten. Aduh enak banget ini. Tutup ini. Ada bolongan. Nah, dari tadi. Nih, ya, kita berubah lagi ya. Ini kayaknya bakalan jadi ini nih ciri khas nih, ganti peci nih. Ya, kita Kapten, kapal miring kapten. Wah, mana bunda kandung? Om Oli itu anak bunda kandung itu di Lenteng Agung Tanjung Tanjung Barat Bang Oli. Begitu ya. Selamat datang Makro Van Basten. Bagaimana kabarnya Bang Marco Van Basten? Umi Rama Yuliana, terima kasih sudah hadir. Om Oli Betma. Coba Mi, bisa nggak? Nah, coba. Om Oli, coba Om Oli. Lalu, mana Om Oli kabur kali nih? Nggak kok, kalau ono, sebentar. Bisa, kok nggak bisa sih? Sebentar dulu. Menelepon mau jadi Om Oli Betma nggak bisa.
Ini Bang Marco kapal bukan ini? Kayaknya anak kapal ini ya. Coba anak inilah video ya. Ya nggak bisa, tidak bisa menambahkan tamu, orang ini tidak bisa berubah menggunakan kamera, masalah teknis. Ya, aduh, gimana? Sherlock malam-malam. Bisa video nggak? Kayaknya ini anak kapalnya, Bang Marcos ya. Oke, kalau sebentar gerak-gerak nih. Ayo guys, ada yang tanyakan nggak guys? Gitu. Sambil ditunggu gitu. Yang baru hadir, ada yang tanya-tanyakan gitu. Mengenai tentang dunia perkontenan gitu ya. Mi coba Mi di ini Mi, penasaran? Oh iya lupa, astagfirullahaladzim. Mohon maaf saudagar sama istriku tercinta, nanti kata next aja ya kan. Kalau sudah siap baru ya gitu guys, ya kan. Nih guys, nih ya, nih namanya konten nih guys. Gue mau pakai topi dulu lah. Itu konten bukan? Contoh. Bukan. Kamu konten nih ya. Video konten nih. Waduh, enak sekali ya pakai topi ya. Topi ini dapat melindungi kita dari panas ini. Jadi kalau misalnya kita udah panas, pakai topi. Kayak iklan, ya namanya juga konten. Konten kan ngiklanin, ya kan? Kayak gitu, itu namanya konten. Gimmick ya. Itu kurang lebihnya ya. Oke guys, berhubung waktu ya, kita mulai akhiri aja nih ya kan. Misalnya tidak ada yang ditanyakan. Mohon maaf atas segala kata-kata Kakak Meta dan semua audiens. Mohon maaf atas kata-kata dan yang apa libet kan. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata dari saya apabila kurang lebihnya. Lebihnya dari Allah, kurang dari saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.